Oke, Bang Jim. Ya. Banyak ijazah operasional lulusan baru yang megang kelas 3 pengen jadi EB karena lowongan untuk officer itu rata-rata mereka butuhnya pengalaman. Tapi mereka pengen maksain yang kelas 3 operasional ini pengen jadi EB, pengen masuk nih kerja di kapal luar nih. Tapi kebanyakan agensi atau crewing agency itu nggak nerima mereka karena mereka lebih memilih sertifikat able. Itu karena apa itu, Bang? Padahal kan sertifikat kelas 3 itu lebih tinggi dari able gitu. Ya. Betul, jadi kalau kita dari crewing agency sih kita pengennya juga mereka semua bisa berangkat kan, tapi kembali lagi kepada sertifikat kapal. Dimana di dalam sertifikat sebagai contoh ini ada sertifikat kapal namanya Wajian Number 1. Dia punya bendera Togo. Di dalam sertifikat di situ dia ada namanya itu sertifikat minimum safe manning. Ya, dimana semuanya dibahas di SOLAS itu di regulasi 5 seksi 14 ya. Terus ada juga di SOLAS-nya di IMO-nya, IMO Resolution A1047. Itu pasal 27 di mana dia membahas mengenai standarisasi untuk minimum sertifikasi. Ya, contohnya ini permintaan master regulasi STCW-nya 2/2. 2/2. Berarti Kelas 1. Chiefmate 2/2. Kelas 1 juga. Nah, deck officernya 2/1. 2/1 Berarti dia Kelas itu kelas 2. Kelas 2. Nah, deck rating 2/4 atau 2/5. Berarti kan rating forming atau rating as able. Kan? Di mana hal ini akan dipakai saat PSC checking. Jadi ketika kita berlayar di laut internasional, tentunya yang berlaku adalah hukum internasional. Iya benar. Ya kan? Ketika PSC checking kapal berlabuh, terjadi pemeriksaan, inilah yang dicek. Terus kalau 3 OPS masuk sebagai AB, apa yang dilihat sertifikat? 2/5-nya atau 2/3? 2/5 dong. 2/5. Walaupun logikanya mereka posisinya di atas rating, ya kan? Tapi pada kenyataannya kalau kita bicara regulasi itu tidak bisa. Nggak bisa. Tapi ada beberapa yang memang tidak terlalu ketat itu bisa masuk, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya paling 1-2. Ya, itu pun hanya untuk line-line-nya yang nggak terlalu jauh. Misalkan sama seputaran Asia, Indonesia, Malaysia, Indonesia Singapura, atau bahkan kapal Brunei. Nah itu yang tidak terlalu ketat di peraturan karena mereka operasinya masuknya di coastal voyage. Tapi kalau sudah berbicara laut internasional itu berbeda. Jadi kalau misalnya gini, jadi kalau jadi peringkat EB memang di peraturan nggak diperbolehkan untuk pakai jasa operasional. Tapi kalau crewing agency ini maksa itu gimana? Maksa masuk nih, terus tiba di PSG ada pemeriksaan, itu mereka itu bisa kena hukuman denda atau gimana? Kalau kena denda siapa yang mau bayar? Krunya mau bayar? Pasti kena denda mereka berarti ya. Kena denda. Jadi kalau menurut abang ini untuk kelas 3 operasional ada nggak? Maksudnya tipsnya gimana cara mereka supaya bisa dapat kapal dengan mudah gitu? Ya tipsnya pintar-pintar lah kalian, banyak-banyak membaca karena sekarang persaingan makin banyak. Kelas 3 OPS kerja jadi apa? 3O, 4O. 3O, 4O. Ya, apa tugas tanggung jawab 3O? Sudah paham belum? Jangan cuma teori. Ya kan semua tugas-tugasnya berdasarkan regulasi mana? Itu kan semua tersantum di SOLAS, SPS. Berarti intinya tetap banyak belajar, Bang ya. Banyak belajar. Jadi saat ada kesempatan itu datang, kalian sudah siap. Begitu interview, kalian diterima, kalian berangkat. Jangan sampai kalian leha-leha begitu ada permintaan giliran interview cannot speak English. Jadi bukan berarti yang 3 operasional ini nggak punya kesempatan, Bang ya. Kesempatan banyak kalau mereka mau. Ya. Yang penting bisa mengerti tugas tanggung jawabnya, dia paham regulasi, dia paham kerja. Coba boleh pinjam sertifikatnya. Jadi sertifikatnya kayak gini. Oke Bang, saya rasa cukup informasinya. Terima kasih Bang Jim ya. Ya sama-sama, Ridho.